kawan aksi semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya penuh ide kreatif ya. Senang sekali karena di sini saya Fahira akan menemani kawan aksi semua dalam series ketiga talk show Akfes atau Anti Corruption Film Festival yang berjudul Menjadi Produser dalam Filmmu. Nah, oke, talk show ini sebenarnya hadir untuk teman-teman yang tertarik nih dengan dunia film, storytelling, dan juga proses kreatif di balik sebuah karya. Kalau kita menonton sebuah film, kan pastinya kita itu notice aktor, cerita, tapi kadang tuh kita lupa kalau di balik layarnya itu ada yang mengatur atau sebagai otak strategi dari pendistribusian film itu sendiri. Orang yang bisa memastikan bahwa ide bisa menjadi karya yang bisa menjembatani cerita, tim, waktu, dan juga anggaran. Siapakah dia? Tentunya dia adalah produser. Nah, pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya apa sih peran produser? Apakah dia hanya mengurus dana atau justru menjadi penentu arah sebuah film? Nah, oke. Dan yang paling menarik nih, bisakah kita menjadi produser di dalam film kita sendiri? Oke, semua itu akan kita bahas dalam talk show hari ini yang berjudul Menjadi Produser dalam Filmmu. Sesi ini juga sangat relevan dengan Akfes nih kawan aksi, karena festival ini memberikan ruang bagi para filmmaker muda yang tidak hanya berkarya tapi juga memahami proses pembuatan film secara utuh. Jadi buat kawan aksi semuanya yang ingin nih membuat film atau sudah punya ide cerita tapi masih bingung nih mau mulai dari mana, sesi ini wajib banget nih buat diikutin. Oke, dan tentunya saya tidak sendiri nih di sini karena saya akan ditemani oleh dua orang narasumber kece kita hari ini. Ada Kak Raisa dari perwakilan tim KPK atau sebagai program koordinator Akfes KPK RI. Kemudian selanjutnya ada narasumber kedua kita, Kak Nurita Anandia atau lebih akrab disapa Kak Tata ya Kak? Ya, betul. Oke, apa kabar Kak Tata? Alhamdulillah baik. Oh baik. Kok saya nggak ditanyain kabarnya ya? Udah tahu kabarnya, iya. Udah tahu. Oke. Harus adil. Oh iya, gimana kabarnya? Sehat. Oh iya, makasih. Oke, hari ini Kak Tata ini akan mengajak kita untuk melihat film dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari balik layar ya. Karena kan kita biasanya nonton film itu cuman ngelihat ceritanya doang, aktornya, tapi kita mau lihat nih sebenarnya peran produser itu di dalam film sebagai apa. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau mulai pertanyaan sederhana dulu. Kalau kita ditanya siapa orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah film, mungkin kita pikir sutradara ya. Tapi kan sutradara itu nggak sendiri nih, tentunya pasti harus berbarengan dengan produser. Karena produser sama sutradara kan harus beriringan gitu ya Mbak, betul? Oke, betul tuh kan. Tapi sebenarnya yang menjadi pertanyaan nih dalam praktiknya itu seberapa besar sih peran produser dalam menentukan jalannya sebuah film, Kak? Boleh dari Kak Tata dulu. Oke, terima kasih Faira. Iya. Jadi memang kalau kita bicara tentang aspek fundamental siapa, itu kita biasanya yang sering orang udah mungkin dengar adalah triangle system. Jadi sebenarnya tidak hanya sutradara, tapi ada produser dan ada juga scriptwriter atau penulis naskah gitu. Tapi memang siapa sih kalau dari tiga peran ini yang paling bertanggung jawab untuk memastikan filmnya tuh lahir ke dunia gitu ya? Itu adalah produser gitu. Kalau sutradara yang paling bertanggung jawab untuk memastikan visi, baik itu visual, audio, cerita itu terdeliver dalam aspek kreatif gitu. Tapi kalau produser itu dia benar-benar memastikan filmnya itu lahir ke dunia dan bisa ditonton oleh penonton gitu. Jadi perannya sama pentingnya tiga-tiganya, tapi siapa yang memastikan filmnya itu hadir itu produser. Oke, berarti secara gambaran garis besarnya kalau scriptwriter itu kan lebih ke menulis konsep gitu kan Kak. Kalau produser itu lebih ke bagaimana dia mendistribusikan film yang udah jadi. Kalau sutradara itu untuk memastikan visi kreatifnya berjalan sesuai
solid dan utuh. Oke, berarti gitu. Dalam sebuah cerita itu emang penting tiga-tiga perannya Betul. ini ya. Dia mereka bertiga ini tidak boleh punya pikiran film yang berbeda-beda. Misalkan kayak produsernya pengennya A, tapi direkturnya pengennya B. Itu nggak bisa Scriptwriternya ya? bingung. Itu nanti filmnya nggak akan solid dan utuh. Pasti kita akan melihat filmnya kayak pengennya ini filmnya kok membingungkan ya gitu, karena visinya pasti berbeda-beda tuh antara produser, director dan scriptwriter. Nah, tanggung jawab yang memastikan visinya tuh sama nih. Kita misalkan pengen bikin film keluarga yang hangat, yang hangat dan bisa bikin nangis gitu. Itu kan harus dipastikan punya visi yang sama. Nah, itu yang memastikan, itu salah satu tugas produser gitu. Dia produser akan mengecek ke scriptwriter nanti jalan ceritanya, feeling yang mau dihadirkan seperti ini ya. Nah, visualnya director juga diarahkan untuk dicek untuk bagaimana semua visi yang nantinya dibuat dari director itu sejalan dengan hasil akhir yang diinginkan tadi, misalnya film keluarga yang hangat dan lucu, atau hangat yang hangat dan sedih misalkan. Itu harus diobrolin di awal antara produser, director dan scriptwriter, dan tapi yang memastikan adalah produser. Berarti peran produser di sini emang sangat besar ya, Kak? Betul. Nah, kawan aksi, sebelum kita membahas teknis produser dalam film nih, kita akan bertanya dulu nih ke Kak Raisa, kenapa sih film dihubungkan sebagai media kampanye anti korupsi? Kenapa harus film? Oke, terima kasih banyak Mbak Fahira. Halo Kak Tata. Halo Raisa. Oke, jadi ACFES atau Anti Corruption Film Festival ini adalah festival film yang mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menyampaikan pesan anti korupsi melalui cerita. Nah, menarik nih, karena kan rata-rata tuh orang luar tuh taunya KPK itu penindakan aja gitu kan. Benar. Nah, kita ada juga namanya pencegahan juga pendidikan. Nah, ACFES ini adalah salah satu wujud dari pendidikan, Mbak Fahira dan Mbak Tata. Lahir dari situ. Kenapa film? Karena film ini kami pikir mampu untuk membuat isu yang tadinya terasa berat gitu menjadi lebih dekat dan juga mudah dipahami. Karena kan kalau di film itu ada karakternya, ada konfliknya. Terus jadi penonton itu bukan hanya mendengarkan pesan tapi juga merasakannya gitu kan. Kalau kata anak sekarang tuh ngena gitu kan ya Mbak Tata. Nah, jadi di balik sebuah film sendiri ada banyak sekali nih peran yang memang terlibat. Ada penulis skenario yang menyusun cerita, lalu ada juga sutradara yang menerjemahkan visi seperti yang tadi Kak Tata jelaskan. Juga ada produser gitu ya. Nah, produser ini kan adalah orang yang memastikan sebuah film ini bisa terwujud, mengelola proses, menjaga tim, dan juga memastikan filmnya ini sampai ke penonton atau distribusi film gitu ya Mbak Fahira. Nah, ACFES juga di tahun ini memasuki tahun ke-12 penyelenggaraan. Udah lama ya, udah berarti. lama sekali gitu. 12 tahun. 12 tahun. Nah, tema kita di tahun ini yaitu dari lensa integritas terjaga. Nah, selama perjalanannya ini sudah lahir puluhan film anti korupsi dari pelajar, komunitas, dan filmmaker muda di berbagai daerah. Menariknya lagi nih Mbak Fahira dan Kak Tata, banyak peserta juga yang memulai itu dari nol. Jadi belajar langsungnya melalui proses membuat film ini di ACFES gitu. Berarti di ACFES nggak apa-apa kalau baru gitu justru ya? Kita sangat open gitu, karena kan rata-rata tuh ide terbaik justru hadir dari mereka yang masih fresh gitu, masih baru gitu. Nah, tahun ini Kak Tata, ACFES ini membuka beberapa kompetisi. Untuk yang masih ada di tahap ide, itu ada kompetisi ide cerita film pendek yang pembukaannya itu dari tanggal 1 April sampai 8 Mei 2026. Dicatat nih kawan aksi ya. Terus untuk sinias nih yang ada di daerah barat, ada kompetisi ide cerita film pendek regional barat. Untuk daerahnya yaitu ada Kalimantan dan Sumatera. Serta untuk film yang sudah diproduksi, jadi kawan aksi jangan sedih ya kalau misalkan kawan aksi udah memproduksi film, masih bisa ikut kompetisi ACFES asal mengandung nilai Jumat bersepeda kakak. Apa aja Mbak Fahira?
Tahu nggak? Apa itu Kak? Tahu? Jumat Nggak, bersepeda belum Kakak. pernah dengar. Nah, Jumat bersepeda kakak itu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Nah, sering banget nih Mbak Fahira, Kak Tata yang nanya nih ke kita. Ini harus semua nilainya kah? Kan tadi ada 9 nilai ya. Sebenarnya tuh nggak harus 9 nilai gitu. Kalau misalkan teman-teman filmnya hanya menyangkut 3 nilai atau 4 nilai, itu tuh boleh banget gitu. Kita benar-benar sangat sangat terbuka gitu untuk film teman-teman. Nah, untuk film yang sudah diproduksi, submissionnya ini dibuka dari tanggal 1 April sampai 29 Mei 2026 dengan kategori ada film pendek fiksi, film pendek pelajar, serta kita punya kategori baru di tahun ini yaitu film pendek vertikal untuk kementerian dan lembaga. Oh, Nah, oke. iya, Jadi bukan hanya filmmaker doang ya. betul. Jadi selain filmmaker juga tahun ini Kementerian Lembaga bisa berpartisipasi gitu untuk benar. mungkin menyuarakan keluhannya tapi melalui karya ya tentunya. Jadi bisa nih catat tanggalnya itu dari tanggal 1 April sampai 29 Mei 2026. Nah, jadi melalui Akves ini kawan aksi tidak hanya diajak untuk membuat film, tapi juga belajar bagaimana sih sebuah film ini dikelola dari awal sampai dengan nanti bertemu penonton. Mungkin nanti bisa bisa kita dengarkan Kak Tata gitu ya lebih lanjut betul. dari POV seorang produser ya Kak Tata ya. Jadi di sini kami mengajak kawan aksi semua untuk mulai menyiapkan ide terbaiknya dan ikut menjadi bagian dari Akves 2026. Nah, informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui media sosial resmi Akves yaitu Instagram di @akves.kpk dan di website akves.com. Siapa tahu produser film berikutnya ada di antara kawan aksi semua. Wah, menarik sekali ya Kak Raisa. Nah, ternyata film ini kawan aksi bukan hanya menjadi bahan tontonan juga, tapi bisa sebagai media edukasi yang kuat karena cerita seringkali itu lebih mudah menyentuh penonton dibandingkan pesan yang disampaikan secara langsung. Dan Akves tentunya memberikan ruang bagi siapa saja untuk ikut terlibat dalam gerakan anti korupsi melalui film. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling ditunggu pastinya oleh kawan aksi. Karena tadi kita sudah memahami ya peran film dalam Akves itu, sekarang kita akan belajar mengenai bahwa film itu sebenarnya dibangun dari awal dan khususnya bagaimana menjadi produser dalam filmmu. Nah, untuk itu Kak Tata nih akan berbagi materi daging-daging kepada pemirsa sekalian. Pemirsa tuh, kawan aksi maksudnya. Kawan aksi. Nah, oke, Kak Tata silahkan untuk memberikan edukasi kepada para filmmaker ini. Halo kawan aksi, mungkin aku mau kenali diriku lagi. Aku adalah Nurita Anandia. Aku mulai berkecimpung di industri film waktu aku akhirnya bisa memproduseri film panjang pertamaku yaitu Terlalu Tampan. Dan yang terakhir adalah Lupa Daratan. Jadi aku ingin berbagi mungkin pengalaman dan ilmu yang selama ini aku jalankan untuk membuat film. Nah, tapi memang penting untuk kita tahu bahwa film tuh nggak cuma film panjang, tapi betul. juga ada namanya film pendek, di mana film pendek ini juga biasanya menjadi gerbang untuk para filmmaker yang hari ini kita lihat filmnya ada di bioskop-bioskop gitu. Betul. Jadi penting juga kita sadar bahwa untuk kita bisa punya ini salah satu nilai ini juga ya, nilai akuntabilitas ya, bahwa untuk kita bisa bertanggung jawab untuk hal yang besar mulai dari yang kecil dulu, yaitu bikin film pendek. Makanya ini jadi sebuah wadah yang baik nih dari Akves untuk memberi ruang belajar membuat film pendek. Nah, mungkin aku akan membuka dulu dengan pertanyaan, siapa sih orang yang paling bertanggung jawab dalam film pendek gitu? Apakah sutradara, penulis, atau produser? Pastinya tiap peran punya tanggung jawab yang besar ya. Gitu. Tapi kalau kita mau bicara siapa yang paling bertanggung jawab memastikan filmnya hadir, terjadi, terrealisasi, itu adalah produser. Gitu, yang memastikan dan memastikan prosesnya berjalan secara lancar hingga menjadi sebuah film utuh yang bisa disaksikan oleh penonton. Nah, jadi produser harus memastikan filmnya tuh nggak cuma jadi ide aja, tapi juga jadi sebuah materi audio visual yang bisa dinonton tentunya ya. Betul. Oke, nah lalu kalau kita
bedah lagi nih, apa sih film pendek ya kan? Iya. Mungkin kita sering dengar film pendek, film layar lebar, film panjang. Nah, tapi kalau kita ngomongin film pendek, biasanya variasi durasinya Iya. berbeda-beda. Jadi kita juga jangan lupa mengecek kebutuhan film pendek ini ingin kita tayangkan di mana sih. Iya, Misalkan, mau disubmit ke Di Akves, Akves. mungkin bisa dicek nih kayak durasi yang dibutuhkan maksimal berapa atau minimal berapa. Jadi jangan lupa dicek karena memang secara pakem film pendek itu kurang dari 60 menit. Tapi kita juga perlu mengecek kita ingin menyampaikan film pendek ini di mana. Oke, Gitu. kalau dari Akves sendiri itu Kak, berapa lama kira-kira film durasi film yang film-film Akves itu? Kalau misalkan dari film Akves di tahun ini, film pendeknya itu maksimal 15 menit, Mbak Fahira, Kak Oke. Tata. Oke. Tapi kalau misalkan untuk film pendek vertikal, itu durasinya maksimal 10 menit. Karena kan vertikal ini nanti mungkin akan kami tayangkan juga di sosmednya Akves, di Di Instagram Instagram. gitu ya. Oke. Jadi maksimal 10 menit untuk film pendek vertikal yang Kementerian Lembaga. Tapi kalau kompetisi yang lainnya yaitu maksimal 15 menit gitu. Kadang padahal nih kalau yang berkaca dari tahun lalu ya Mbak Fahira, kadang tuh udah bagus gitu ya Kak Tata filmnya, tapi tuh suka kelewat gitu durasinya, walaupun 15 menit 30 detik itu tuh udah masuk melewati kan, jadinya mau nggak mau ya tereliminasi gitu. Ya, Jadi sayang sekali. iya, jadi kawan aksi ini juga harus gitu memperhatikan durasi filmnya, jangan sampai melebihi dari ketentuan durasi yang sudah tim Akves tetapkan seperti itu. Oke. Ini menarik, aku ngelanjutin bahwa film pendek itu karena memang kita bermain-main dengan durasi ya, maksudnya ada guide durasi yang memang dibutuhkan. Itulah penting kita juga tahu fungsi film pendek apa. Nah, tadi misalkan vertikal itu menarik banget karena film pendek itu memang salah satu fungsinya adalah bereksperimen dengan medium dan cerita gitu. Jadi itulah kenapa penting banget film pendek ini menjadi wadah pembelajaran untuk filmmaker yang memang teraspirasi menjadi filmmaker. Jadi bagaimana sih tantangannya membuat sebuah cerita yang berdurasi pendek. Itu kan sebuah stimulus yang baik ya untuk misalnya teman-teman bercita-cita untuk menjadi filmmaker. Dan itulah fungsi salah satu, kita balik lagi ke produser, adalah produser juga memastikan kebutuhan durasi yang harus disepakatin. Kayak tadi misalkan untuk vertikal maksimal 10 menit gitu. Nah, artinya harus berkomunikasi dengan scriptwriter dan director bagaimana menstrategikan mulai dari script dan juga treatment misalkan director untuk filmnya bisa disiplin maksimal sampai 10 menit gitu. Karena itu semua bisa distrategikan mulai dari script. Contoh misalkan kalau durasi maksimal 10 menit udah pasti secara skrip nggak boleh lewat dari 10 halaman. Oke, kan? ini penting banget. Ya, karena biasanya kalau dalam film kita asumsinya satu halaman itu 1 menit gitu. Walau mungkin halamannya bukan halaman full spasi satu ya, tapi memang dengan kaidah penulisan skrip gitu. Nah, jadi memang perlu distrategikan mulai dari skrip untuk bisa mencapai durasi yang dibutuhkan gitu. Jadi itu fungsi produser juga. Banyak banget berarti tugasnya ya. Betul, memastikan mensupervisi kebutuhan dari filmnya itu sendiri gitu. Oke, aku lanjutin. Kita kadang suka masih bingung nih perbedaan produser sama tim produksi. Nah, aku juga gitu. bingung itu. Ya, jadi kalau produser itu lebih big picture lah gitu, memastikan tadi yang strategi besarnya, mulai dari ngecek kebutuhan, misalkan durasi maksimal, terus juga mengecek visi director. Nah, lalu mengawal proses film secara utuh. Jadi juga mencari tim-tim terbaik, personil-personil untuk ada ditempatkan di masing-masing departemen gitu. Itu fungsi produser juga gitu. Nah, jadi prosesnya mulai dari development, pasca syuting, penulisan skrip, syuting, pasca produksi sampai distribusi itu fungsi dari produser. Tapi kalau tim produksi itu lebih spesifik, hanya untuk di fase bertanggung jawab untuk fase produksi gitu. Nah, jadi fokus pada operasional syuting, terus juga mengatur logistik harian dan juga memastikan syuting
fase syutingnya itu berjalan dengan lancar. Jadi tim produksi itu sangat spesifik di area fase produksi. Nah, jadi kalau ngomongin timeline kerja nih, waktu, periode. Nah, kalau produksi itu memang hanya fokus sampai syuting selesai, tapi produser memastikan tadi sampai distribusi, sampai memastikan filmnya sampai ke penonton. Mencari jalur-jalur filmnya bisa ditonton oleh audiens gitu. Betul. Nah, mungkin kita agak spesifik, berarti tadi aku udah spill sedikit fasenya tuh ada apa aja sih dalam pembuatan film ya yang memang harus disupervisi oleh produser. Yang pertama itu development. Tadi kayak misalkan mungkin kalau memang khusus yang untuk yang vertikal berarti kan memang di develop bagaimana filmnya ini memang sesuai untuk vertikal karena medium vertikal itu challenge-nya beda sendiri tuh karena gitu. lebih kecil gitu ya. Betul. Jadi memang development itu ngobrolin semua hal-hal dan semua kemungkinan dari cerita vertikal yang bisa optimal seperti apa itu ada di fase development, fase ngobrol dulu nih gitu. Terus sampai hasil obrolan itu ditulis gitu menjadi sebuah blueprint script. Nah, itu ada di fase development. Lalu kedua pre-production, udah jadi nih dokumen petanya lah kita ngomongnya, kalau skrip itu adalah petanya, peta blueprintnya udah jadi, masuk ke tahap pre-production di mana setiap elemen dari skrip itu di breakdown nih, kayak butuh lokasi rumah, dicari rumahnya di mana gitu. Jadi sedetail itu betul, sedetail itu dan itu di lead secara kreatif oleh director gitu. Nah, produsernya memastikan bahwa proses kreatifnya ketika pre-production itu berjalan dengan baik gitu. Nah, dari pre-production baru kalau sudah siap masuk ke tahap production. Syuting. Nah, syuting itu fasenya sebenarnya fase yang paling singkat sebenarnya, tapi paling pusing karena persiapannya harus memastikan, karena syuting itu elemennya banyak kan, cuaca dan lain-lain. Jadi penting untuk punya pre-production yang baik gitu. Nah, lalu masuk setelah production itu fase pasca produksi, bagaimana film diedit, di finishing lah gitu. Lalu sampai filmnya jadi utuh, kita sebutnya master film. Lalu master film ini kemudian masuk ke tahap distribusi. Gitu, masuk ke tahap bagaimana dia akan menemukan penontonnya gitu. Jadi produser harus ada nih di semua tahap ini gitu. Itu nah, jadi memang mungkin aku perlu remind lagi nih betapa pentingnya 3 peran utama dalam sebuah film pendek, yaitu produser yang memastikan film bisa dibuat baik secara resource dan teknis, lalu ada director yang membawa visi cerita dan juga ada scriptwriter yang menuliskan ceritanya. Nah, triangle system ini nggak harus 3 orang, tapi ini kita nyebutnya adalah 3 peran. Jadi bisa juga kadang ada juga writer yang merangkap director. Iya, banyak yang seperti itu. Betul. Jadi kadang kita sebutnya triangle system adalah 3 peran. Tidak harus 3 orang, tapi 3 peran ini harus dipenuhi gitu. Lalu, nah, aspek-aspek fundamental yang perlu disepakatin adalah visi kreatif film. Salah satunya tadi misalkan kalau ingin submit ke Akfes, itu juga sebenarnya bagian dari visi kan. Kayak tadi nilai-nilai kejujuran atau nilai-nilai yang ingin dimasukkan itu juga masuk ke dalam visi kreatif gitu. Bagaimana nilai-nilai yang ingin disampaikan dibuat dalam bentuk plot cerita gitu. Jadi tidak menggurui, tapi tadi membuat semuanya jadi natural karena dibawakan oleh karakter dan plot yang di-create dalam sebuah visi kreatif gitu. Itu yang kemudian nilai-nilai itu penting untuk distrategikan di visi cerita, di visi kreatifnya gitu. Nah, lalu masuk ke gaya visual, bagaimana cerita-cerita ini, nilai-nilai ini visualnya akan diapakan ya gitu, untuk supaya nilai ini jauh lebih optimal masuk ke dalam hati penonton. Nah, itu tuh hal-hal yang perlu disepakatin di awal. Lalu juga kita mengecek skala produksi gitu. Nah,
kalau nggak salah tadi kan Akves apa namanya juga memberikan ada apa namanya ada section yang memberikan funding gitu Funding, ya. iya, Nah ini betul. kan berarti juga perlu diobrolin skala produksinya seperti apa, disesuaikan dengan funding yang diterima gitu. Takut Nah ini over budget ya. iya jangan sampai over budget, harus apa tadi harus accountable kan gitu. Jadi harus sesuai resource yang dipunya dengan skala produksi yang ingin dijalankan. Nah itu Oke. penting banget untuk menjadi hal fundamental yang disepakatin. Lalu juga harus punya versi final script yang untuk tentu untuk di-report ke Akvesnya dan Iya, juga betul. untuk di-syutinginnya gitu. Itu. Nah, jadi tujuannya adalah semua orang membuat film yang sama gitu. Nah, untuk memastikan filmnya terjadi, produser harus membangun tim. Iya. Gitu. Nah, ini yang kemudian banyak beberapa posisi penting yang harus ditentukan, tentu harus diobrolin juga ke director gitu atau sutradara. Jadi nggak cuman produser yang memilih, tapi harus mengkomunikasikan juga ke director untuk mencari orang-orang yang sesuai juga dengan visinya director. Nah itu biasanya beberapa posisi pentingnya adalah production manager, casting director, location manager, director of photography, dan art department. Ini posisi-posisi penting yang perlu ajak berkolaborasi untuk membuat film. Tadi aku juga membahas pre-production. Nah, apa aja sih biasanya gambaran pre-production itu kegiatannya? Nah, salah satunya adalah casting, mencari pemain, ya kan? Mencari pemain, lalu juga ada location scouting, mencari tadi setelah lokasinya di breakdown, dicari nih kandidat-kandidat lokasi untuk menjadi set shooting gitu. Lalu juga ada breakdown script, lalu ada schedule pastinya, schedule syuting dan juga persiapan dari masing-masing departemen untuk memenuhi elemen-elemen yang ada di dalam skrip gitu. Nah, jadi artinya yang perlu disiapkan tentu bentuknya sebelum menjadi sebuah aktivitas yang untuk mengeksekusi filmnya perlu ada dokumen penting nih di dalam film, yaitu skrip, timeline, atau schedule dan juga budget. Nah, tiga hal ini menentukan apakah film ini tuh bisa dibuat secara proporsional dan akuntabel gitu kan. Jadi base-nya adalah dokumen gitu. Nah, dokumen kita bahas satu-satu. Skrip. Nah, mungkin nanti bisa dilihat ya, maksudnya banyak referensi-referensi bagaimana sih skrip itu bentuknya gitu. Jadi skrip itu teknis banget sebenarnya. Jadi beda dengan tulisan novel ya. Kalau novel kan biasanya kita mungkin deskripsinya lebih luas gitu ya. Nah, kalau skrip ini sebenarnya tulisan yang sangat teknis gitu. Jadi perlu diketahui dia setnya ada di mana, terus karakternya harus jelas di mana, ada dialog, metode apa namanya penulisan dialognya juga khusus gitu. Jadi bisa dilihat bagaimana skrip ini sangat teknis untuk menentukan jumlah karakter, lokasi, lalu durasi syuting dan juga kebutuhan produksi gitu. Dan tiap perubahan skrip ini juga berdampak biasanya sama budget gitu dan schedule. Karena tiba-tiba misalkan mau nambah adegan. Nah, adegannya di mana nih gitu. Nah, itu budgetnya juga nambah. Betul, budgetnya nambah, waktunya juga nambah gitu. Nah, durasinya juga nambah nih, hati-hati gitu. Jadi makanya skrip ini sensitif, dokumen yang sensitif. Nggak bisa diubah-ubah tanpa kita bersepakat gitu dengan semua lini. Nah, lalu kita masuk ke timeline. Jadi biasanya timeline itu sudah dibuat oleh produser itu utuh di semua proses gitu. Jadi mungkin nanti ada bisa dilihat contoh pembuatan timeline ya, dan ini sangat sangat bergantung pada kebutuhan produksi. Jadi nggak ada pakem yang benar-benar script development tuh harus 1 minggu gitu, atau harus ada kalau development tuh biasanya yang fase yang justru mungkin paling tidak bisa diprediksi berapa lama. Bisa cepet banget, bisa juga lama banget gitu. Jadi memang intinya tapi perlu ada deadline gitu. Penting bertanggung jawab dengan deadline ya kan. Nah, jadi ini contoh timeline, kita bisa lihat di pre-production itu ada script development, terus ada casting, reading dan rehearsal, lalu location hunting,
reki, dan pre-production meeting. Lalu masuk ke tahap syuting. Jadi tiap fasenya itu ada waktu-waktunya, bulan apa, minggu keberapa gitu. Nah, lalu masuk ke post production juga harus dilihat dia akan masuk di bulan apa, sehingga kita terbayang nih kapan sih filmnya ini bisa jadi gitu. Itu supaya kita punya satu landasan timeline yang sama. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau kita nggak punya timeline, artinya film projectnya ini jadi kehilangan arah. Kita nggak punya satu track yang sama nih ngelihat waktu gitu, kayak kita syuting kapan ya? Gitu kayak bertanya-tanya. Kayak bingung ya. Iya, jadi kita kalau kita udah punya kalender yang sama, kita jadi tahu deadline-nya kapan. Betul. Gitu. Nah, lalu masuk ke budget nih. Krusial banget nih. Betul. Nah, ini contoh sebenarnya budget bisa lebih detail lagi, tapi aku mau sharing bahwa budget itu perlu dibuat per departemen gitu, per kebutuhan. Contoh di sini adalah kita bisa lihat misalnya pre-production itu mencakup apa aja sih kebutuhan budgetnya, misalnya ada meeting, casting, reki gitu kan, terus scouting, lalu masuk misalkan ketika kita melibatkan orang-orang nih, mungkin kalau film pendek biasanya mungkin bukan professional fee gitu, tapi mungkin kita bentuknya transport atau kompensasi nilai apresiasi misalkan. Nah, masing-masing kru ini berapa nih nilainya? Nah, itu juga di breakdown di budget. Terus juga location expense, misalkan izin lokasi itu berapa bayarnya. Terus masuk lagi detail props, terus juga ada artistic, construction, yaitu masuk ke kebutuhan artistik. Misalkan kita mau bikin sebuah spesifik properti, nah itu kan biasanya ada budgetnya, nah itu juga dimasukin ke departemen artistik. Lalu masuk ke equipment, misalnya kita mau pakai kameranya minjem atau sewa, itu kan juga ada nilainya. Nah, itu dimasukin ke dalam budget. Jadi harus sedetail mungkin dan seakuntabel mungkin nih gitu. Semua yang berkaitan dengan budget itu harus di breakdown dan diberi kode gitu. Terus masuk ke catering and meals, karena kan butuh makan nih gitu. Nanti rese kalau nggak makan ya. Nah, itu berapa nih nilai konsumsinya gitu. Terus juga masuk ke talent, talent pemain yang ada di depan layar gitu. Itu kan biasanya juga kita akan ada nilai apresiasinya ya ke mereka. Nah, itu juga ditulis berapa. Terus masuk ke transport, biasanya kan bolak-balik, perpindahan dari satu lokasi ke lokasi, itu masuk ke transport. Lalu post production nih, gitu. Nah, post production ini biasanya ada editing, operasional, juga krunya misalkan, terus masuk ke musik, misalkan pembuatan musik itu misalkan nilainya berapa. Nah, ini nanti di total, nah itulah nilai budget produksinya. Plus kalau biasanya kalau mau ada area promosi dan distribusi juga bisa dimasukin budgetnya gitu. Bisa dimasukin ke biasanya itu terpisah dari production. Ini aku bikinnya budget production aja gitu. Nah, budget ini jadi menentukan skala produksi, terus juga jumlah hari syuting, ukuran tim, dan juga kualitas teknis gitu. Nah, produser itu bertanggung jawab untuk menyeimbangkan ambisi kreatif gitu kan, cita-cita kreatifnya dengan realitas yang dimiliki gitu, yaitu finansial dan waktu gitu ya. Jadi ini tanggung jawab produser. Karena gitu. kadang kayak mungkin ada yang mau wah banget gitu, tapi dari sisi finansial atau dari sisi waktunya nggak cukup, tidak gitu realistis gitu. Jadinya akhirnya tidak biasanya filmnya jadi nggak optimal gitu. Itu. Nah, lalu kita masuk ke production. Production itu adalah di mana fase syuting itu berlangsung. Benar-benar adegannya di capture langsung oleh kamera di real set asli, dan juga talent pemain asli udah menggunakan properti dan wardrobe yang dibutuhkan sesuai skrip gitu. Nah, di tahap ini fokus utama produser adalah menjalankan syuting schedule, mengelola kru, dan menyelesaikan semua materi film. Jadi ini supervisinya produser
salah satunya di sini fungsi utamanya. Nah, di tahap ini tim produksi bekerja paling intens. Ini di sini paling capek karena seharian kita akan bekerja keras merealisasikan skrip gitu. Nah, masuk ke tahap post production di mana setelah syuting selesai, film masuk ke fase finishing atau post production. Ini di sini termasuk editing, sound design, musik, color grading, dan juga misalkan dibutuhkan subtitle, kita taruh subtitle itu ada di tahap pasca produksi. Tujuannya adalah menghasilkan final master film. Nah, artinya filmnya udah final nih gitu, udah jadi dan siap menemukan penontonnya. Maka artinya kita masuk ke tahap distribution. Nah, ini yang dimana biasanya kita akan benar-benar bekerja keras memastikan siapa ya yang akan menonton film kita gitu. Nah, artinya kita perlu mencari banyak jalur-jalur di mana untuk menaikkan kesempatan filmnya bisa ditonton sebanyak-banyaknya audiens gitu. Nah, bagaimana caranya film ini bisa menemukan audiens? Itu adalah ada banyak jalur distribusi film pendek gitu. Salah satunya adalah festival film. Nah, betul. Salah satunya adalah AFES gitu. Nah, itu salah satu jalur yang umum untuk dikejar oleh filmmaker agar filmnya bisa ditonton. Lalu juga ada juga platform online gitu. Misalkan mau didistribusi sendiri deh di akun YouTube sendiri bisa juga kan gitu. Nah, atau juga ada platform online yang mungkin dari daerah atau dari kementerian atau dari manapun. Jadi platform online ini bisa sangat kita cari yang open terhadap film pendek gitu. Jadi kita bisa meriset platform online yang siap memutarkan film pendek kita gitu. Lalu ada juga screening komunitas. Misalkan kita juga ketika kita ikut arena-arena pembelajaran film atau festival film, di situ kan kita jadi ketemu orang-orang juga punya interest yang sama kita ya. Di komunitas film. Nah, kita juga bisa jangan-jangan membuat screening bersama nih gitu. Yang secara nilai film-filmnya itu sama. Jadi kita juga bisa pakai jalur screening komunitas gitu. Lalu ada juga program kurasi. Jadi misalkan biasanya ada beberapa programmer yang suka mengkurasi film pendek yang secara nilai itu temanya sama nih gitu. Jadi programmer khusus yang membuat kurasi-kurasi film pendek gitu. Jadi jalurnya ada banyak. Nah, distribusi sering dimulai dari festival strategi karena di festival itu memungkinkan kita bertemu banyak orang dengan interest yang sama. Gitu. Nah, terus apa aja nih yang perlu disiapkan ketika kita ingin mendistribusikan film? Jadi biasanya kalau untuk festival internasional atau juga di dalam negeri sih, tidak hanya di internasional, produser, ini fungsi produser lagi nih, biasanya menyiapkan namanya press kit. Press gitu. Jadi ini ada dokumen juga khusus untuk distribusi, yaitu press kit. Isinya ada sinopsis, director statement, still foto, poster, trailer, dan juga credit listnya, kru-kru yang mengerjakan film ini. Jadi press kit ini akan membantu festival dan media untuk memahami isi dari film. Gitu. Jadi kalau kita rangkum nih, sebenarnya menjadi produser itu artinya menjaga ide, mengorganisir tim, mengelola produksi, dan membawa film sampai ke penonton gitu. Jadi produser adalah jembatan antara kreativitas dan realitas produksi. Kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana? Tertarik jadi produser? Karena kalau dari pembahasan kata tadi ini, produser kan pasti harus membangun komunikasi yang baik ya kan antar semua pihak. Jadi kalau misalnya produsernya silent treatment, aduh, bisa nggak itu Kak? gimana tuh? Tidak sesuai dengan 9 nilai ini. Korupsi ya. Berarti harus dikomunikasikan ya. Jadi 9 nilai itu juga harus dibawa di proses produksinya gitu. Jangan hanya di dalam cerita di film saja, betul. Nah
lengkap banget tadi ini penjelasan dari Kak Tata mengenai bagaimana sih tugas dari produser itu ternyata dari awal development sampai dengan pendistribusian film itu sangat berperan penting dan tentunya perlu menjaga hubungan komunikasi ya. Nah, seru banget tadi penjelasan dari Kak Tata, sangat teknis banget ya. Nah, selanjutnya karena aku udah nggak sabar nih, mungkin dari kawan aksi juga mungkin banyak yang bertanya-tanya. Dari tadi juga aku udah mencatat pertanyaan-pertanyaan penting nih di kepalaku ya. Di kepalaku ya. Oke, mungkin langsung dari Kak Raisa. Oke, aku boleh. tanya. Sebenarnya Kak Raisa ini peran produser dalam film itu untuk mengikuti kompetisi Akves kira-kira seberapa penting sih? Menarik banget ya Mbak Fahira ya. Jadi kalau misalkan di Akves sendiri itu tadi sudah menerapkan yang namanya triangle system. Jadi ada ketentuan ketika komunitas atau filmmaker ini ingin mensubmit film atau ide ceritanya ke dalam Akves ini harus ada triangle system di mana harus ada scriptwriter, ada produser dan juga ada sutradara. Kayaknya Kak Raisa udah paham banget ya mengenai triangle system. Jangan-jangan Kak Raisa udah mau jadi produser nih? Tentu saja tidak, karena kan saya udah jadi koordinator program Akves ya, jadi kayaknya udah sombong. Enggak, mohon maaf sebesar-besarnya, tapi ya seperti inilah ya. Nah, jadi memang kalau di Akves ini produser itu tentu sangat penting gitu ya perannya Kak Tata. Jadi kita juga tidak harus misalkan mereka produsernya tuh harus yang udah terkenal, yang udah profesional, itu nggak usah gitu loh. Bahkan yang dari awal menjadi produser gitu baru belajar juga nggak apa-apa, karena itu kan kebebasan mereka gitu ya untuk membuat filmnya gitu. Belajar Nah, tapi memang selalu harus ada produser di dalam setiap proposal ide cerita yang dikirimkan gitu, untuk mengatur proses, memastikan timnya jalan, juga jadwalnya realistis dan filmnya ini benar-benar selesai seperti yang tadi diterangkan oleh Kak Tata. Seperti itu Mbak Fahira. Oke, berarti sangat penting ya kawan aksi untuk peran produser ini dalam kompetisi film karena harus ada ya Kak, nggak boleh kalau nggak ada. Produser itu harus ada di proposal ide cerita kalian, karena memang kita ini KPK dan juga tim Akves perlu nih untuk diyakinkan apakah nanti film kalian bisa dieksekusi atau bisa dipercaya nih, karena kan memang kita nantinya Kak Tata akan memberikan dana produksi gitu. Jadi kita harus melihat sejauh mana film kalian berhasil untuk dieksekusi. Maka daripada itu peran produser di sini benar-benar sangat penting ya dan sangat dibutuhkan. Perlu gitu. bertanggung jawab menggunakan Ya, dana dari KPK. Iya, ya. betul sekali. Karena produser kan itu salah satunya untuk membuat RAB gitu kan Kak Tata Iya. ya. Jadi emang dibutuhkan banget dalam kompetisi Akves. Jadi yang mau submit jangan lupa masukkan profil produsernya. Produser sama triangle tadi ya, Triangle sistemnya dari system. scriptwriter, sutradara, juga produser. Jadi ada tiga ada lengkap, tiga yang ya. wajib ya. Nah, tadi kan Kak Tata udah menjelaskan nih kira-kira produser itu harus ngapain. Dari yang aku tangkep itu produser harus membangun komunikasi yang baik pastinya. Betul. Nah, berarti kan kayak nggak bisa sembarangan Sendirian. orang, Iya. nggak bisa sendirian juga, dia harus membangun komunikasi yang baik dengan produser, sutradara, dengan scriptwriter mungkin atau dengan lini-lini lain. Nah, Iya. kira-kira kalau sebagai produser itu mindset apa yang harus dimiliki itu Kak sebagai produser? Iya, udah pasti tadi mungkin yang Kak Raisa bilang ya, bahwa produser harus punya kemampuan untuk meyakinkan KPK untuk memberikan dana produksi dan bagaimana dia juga bisa memastikan dana itu dikelola dengan baik untuk menghasilkan hasil film yang baik bagus, juga benar. gitu. Jadi artinya mindsetnya udah pasti bertanggung jawab dan jujur Oke. dan juga tentu memahami kreatif Iya, gitu. betul. Jadi mindsetnya adalah mindset leadership gitu, leadership dan juga mindset akuntabilitas di situ juga berperan penting. Jadi semua decision atau setiap keputusan yang dibuat oleh baik itu dari forum, baik itu juga produser membuat keputusan itu harus dimiliki nilai tanggung jawabnya atau alasan-alasan yang rasional yang melandasi setiap decision itu. Jadi tentu mindsetnya adalah mindset kolaboratif, mindset tanggung jawab dan juga kejujuran gitu. Jadi
mindset di sini adalah bagaimana memastikan setiap personil tim itu mengeluarkan potensi terbaiknya sehingga nanti filmnya bisa baik dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi itu mindset yang harus dimiliki sesuai dengan nilai Jumat bersepeda kakak ya. Kembali lagi ke Jumat bersepeda kakak. Di semua lini ya. Betul. Oke, nah selanjutnya kalau dari Kak Raisa nih, kalau misalnya ada peserta yang submisi ke Akves kan, kira-kira kalau misalnya ada yang pembagiannya misalnya sutradara merangkap scriptwriter mungkin ya, atau produser merangkap scriptwriter, itu bisa atau harus ada pembagian peran penting tuh? Kalau misalkan untuk rangkap, rangkap. Iya, sebenarnya nggak apa-apa Mbak Fahira, karena kan kita juga nggak terlalu pakem gitu ya. Dan kami tuh sadar kalau misalkan Akves ini tidak harus seformal industri film gitu ya, karena banyak peserta Akves ini yang datang dari komunitas-komunitas baru, terus juga mahasiswa kampus, juga ada yang masih pelajar nih, Tata. Iya, jadi kadang tuh timnya ya 3 orang tadi aja, atau bahkan sampai 5 orang gitu, disebutin tambahan tim produksinya gitu. Dan itu sebenarnya nggak masalah gitu lah di Akves. Yang penting mungkin ya tadi perannya jelas, terus juga ya biasanya kan ada yang fokus di cerita, lalu juga ada yang mengarahkan visualnya nih atau sutradara gitu kan, terus yang mengelola produksi atau produsernya. Nah, kalau misalkan nih kayak poster film ini ya Mbak Fahira, Pirates of 10 Ribuan. Jadi film ini tuh menceritakan kata-kata tentang anak kecil yang bermain bajak laut. Nah, mereka ini ceritanya mau buat perahu untuk pergi berlayar, tapi ternyata ada satu anak nih yang mengenakan tarif 10.000 ke teman-temannya gitu loh. Jadi kalau mau ikut, ayo bayar gitu. Sebenarnya kan sederhana kan konsepnya gitu. Korupsi tapi kecil-kecilan gitu kan di kalangan anak-anak gitu. Nah, kalau misalkan nih teman-teman Akves nih sudah ketemu gitu ya ide ceritanya, bisa dari situ kalian mulai untuk membagi peran. Siapa yang mengembangkan cerita, siapa yang mengarahkan film, lalu siapa yang memastikan syutingnya ini benar-benar terjadi. Karena nih kalau misalkan semua orang mengerjakan semuanya, misalkan satu orang jadi scriptwriter, jadi sutradara, juga jadi produser gitu kan, kayaknya capek gitu ya, burn out gitu, bingung, dan takutnya filmnya nggak selesai ya kata kalian. Padahal tuh dalam proses pembuatan film ya outputnya berarti kan filmnya selesai gitu. Mungkin seperti itu. Jadi filmnya harus selesai ya, jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, dan pembagian perannya juga harus jelas gitu. Iya betul, bagus sekali Kak Raisa. Nah selanjutnya karena tadi Kak Tata kan sudah menjelaskan nih terkait tahapan-tahapan sebagai produser mulai dari development sampai dengan distribusi. Nah, di antara tahapan-tahapan itu sebagai produser kira-kira yang mana tahapan paling krusial Kak dan paling kira-kira membutuhkan waktu yang lama gitu? Tentu semua fase pasti krusial ya, karena tiap fase punya fungsinya masing-masing, mulai dari development sampai distribusi gitu. Karena tiap fase punya tujuannya masing-masing. Jadi tentu semuanya krusial. Tapi mungkin yang salah satu yang paling penting adalah tentu fase development, karena development itu dimana memastikan nilai apa sih misalkan yang ingin dibawa atau kebutuhan kreatif yang seperti apa yang dicari untuk film ini bisa bertemu dengan penontonnya. Misalkan ingin mendapat ingin mensubmit supaya bisa mendapat bantuan dana. Artinya perlu ada development untuk membuat pitch deck atau maksudnya presentasi. Nah, itu kan bagian dari development untuk memastikan bisa punya kesempatan mendapatkan dana. Jadi artinya development juga krusial untuk produser bisa meyakinkan KPK misalkan memberikan dana produksi. Jadi development juga sangat krusial yang kadang suka dilewatkan orang gitu. Cuman berpikir pembuatan film itu langsung syuting aja gitu. Padahal film itu nggak cuma syuting, tapi justru ada membuat presentasi, untuk pitch deck, untuk mencari dana produksi gitu. Lalu tentu setelah misalkan bisa meyakinkan KPK untuk memberikan dana, tentu harus bertanggung jawab memastikan filmnya dieksekusi dengan baik. Jadi dan itu artinya fase yang lain juga krusial, baik itu dari pre-production, production,
juga pasca produksi untuk memastikan filmnya benar-benar selesai. Jadi semua tahapan krusial sesuai dengan fungsinya gitu. Oke, jadi intinya semua tahapan itu penting ya, Kak. Betul. Penting. Jadi jangan ada sampai satu tahapan yang terlewat gitu. Betul. Karena kalau misalnya ada satu tahapan yang terlewat, pasti semuanya jadi nggak beraturan lah. Betul, dan beresiko filmnya jadi nggak selesai. Iya, gitu. betul. Kak Raisa, berarti dalam proses kurasi ini pastinya tentu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh filmmaker itu ya. Iya. Tapi semuanya harus diatasi dan dibicarakan baik-baik. Iya, dan tentunya ada dengan mentor juga. Oh iya, Luar biasa ada loh. mentor. Iya. Pastinya Akves akan menyediakan mentor untuk kawan-kawan aksi semua yang submit ke Akves. Ayo, satu. Kita tunggu ya. Oke, nah selanjutnya Kak Tata. Aku tahu itu Kak Tata film terbarunya Lupa Daratan 2025 ya? Betul, baru saja rilis. Wow, mantap. terima kasih. Itu udah terkenal ya. Yang pasti kawan aksi juga tahu banget ini yang film Kakak Bos. Kakak Bos itu produksian tahun 2024 kan ya? Iya, betul. Aku tapi sebagai post manager di situ. Oh, oke. Pasca produksinya aku yang lead gitu. Oke, nah karena dari banyaknya film-film Kak Tata nih yang banyak dikenal masyarakat kan pasti distribusinya jor-joran banget gitu kan Kak? Nah, Iya. kira-kira boleh nggak sih kasih tips ke kawan aksi gimana cara mendistribusi film sampai ke beberapa platform gitu, sampai banyak dikenal orang-orang? Iya, tentunya pastinya salah satunya adalah sebelum masuk ke teknis ya, distribusi itu adalah seberapa kita bisa mengenal film kita juga gitu, baik dari secara nilai dan juga secara kekuatan treatment gitu, atau kekuatan misalkan tadi kayak film anak-anak itu sebuah kekuatan yang besar karena genre anak-anak, genre film anak itu masih jarang loh di Indonesia gitu. Jadi semakin kita mengenal film kita itu sebenarnya semakin besar chance distribusinya karena ketika nanti masuk ke teknis distribusi adalah kita perlu meyakinkan yang memiliki platform untuk juga bisa memutarkan film kita. Jadi tentu kita secara teknis perlu banyak riset. Kan sekarang social media itu luas banget ya sekarang. Jadi kita masif banget. Jadi sebenarnya kita bisa merich atau meraih orang-orang yang ada di profesi kurasi seperti mungkin Kak Raisa harus didekati nih gitu kan. Jadi ya di sosial media itu kita bisa, mungkin aku bisa nyebutin beberapa festival lokal, contohnya misalkan Jakarta Film Week. Jadi di situ ada chance untuk kita juga bisa memutarkan film pendek kita jika terpilih gitu. Lalu kalaupun festivalnya sedang berlangsung, kita perlu juga nih main-main ke komunitas, festival untuk bisa mengenal langsung orang-orang yang ada di komunitas yang juga punya interest yang sama kita. Jangan-jangan kita juga bisa membuat screening bersama gitu. Jadi tentu selain kita harus banyak riset, banyak mengenal orang-orang yang memang ada di dunia distribusi film ya, tentunya seperti programmer. Sekarang juga banyak website-website yang untuk mensubmit ke festival-festival internasional gitu. Seperti mungkin ada filmfreeway.com. Jadi kita akan melihat betapa sebenarnya festival itu banyak banget di luar sana, dan itu menaikkan chance kita untuk bisa mendistribusikan film gitu. Lalu juga sekarang ada platform OTT gitu, over the top, seperti mungkin Netflix, Video, Disney gitu ya. Itu bisa juga kalau misalkan programmer dari masing-masing platform ini sedang mencari film pendek, nah kita juga bisa berpromo gitu. Jadi jangan lupa nih abis bikin filmnya berpromo juga nih filmmakernya. Misalnya di sosial media, jangan-jangan nanti dilirik oleh pemilik programmer platform OTT tadi gitu. Jadi itu gambaran sirkuit dari distribusi film. Oke. Karena kan tadi ada beberapa disebutkan sama Kak Tata ya, beberapa platform ini. Tapi kira-kira dari berbagai platform ini ada yang berbayar kah, atau emang semuanya pure gratis atau? Nah, biasanya memang akan tentu disesuaikan dari platform ini apakah mengambil
keuntungan atau menarik dana dari penonton. Biasanya kalau memang ada platformnya itu menarik dana seperti subscription atau mungkin waktu aku bikin film pendek di sebuah festival musik gitu kan, artinya orang ketika masuk festival musiknya bayar tiket nih. Nah, jadi kita tentu ada nilai kompensasi karena memutarkan film kita di situ untuk filmmakernya, maksudnya mendapat kompensasi. Nah, tapi bisa juga biasanya misalkan platformnya adalah platform edukasi yang tidak berbayar, maksudnya pesertanya memang untuk kita sharing pengalaman dan juga edukasi yang tidak berbayar. Nah, biasanya bisa juga mungkin tidak memberikan nilai kompensasi. Jadi tentu balik lagi itu antara kesepakatan filmmaker dengan pemilik platform gitu. Berarti dari filmmaker sendiri pun jangan ragu-ragu untuk submit ke beberapa platform aja ya gitu. Betul. Membangun relasi mungkin ke beberapa programmer gitu dan mengenalkan filmnya secara langsung. Nah, gitu. betul. Tapi kalau misalnya dari sisi Akves sendiri nih Kak, kalau treatmentnya untuk mendistribusikan film-film dari para finalis itu seperti apa? Nah, ini benar banget nih yang tadi dijelaskan sama Kak Tata ya Mbak Fahira, bahwa produser-produser itu salah satunya memang harus aktif ya untuk mensubmit filmnya ini sesuai dengan kategorinya. Kalau misalkan kategorinya anak-anak ya berarti harus disesuaikan nih mensubmitnya ke mana, ke arah mana gitu ya. Dan kawan aksi ternyata memang beberapa sinias Akves ini film-filmnya juga sudah ikut nih di beberapa festival dalam maupun di luar negeri. Di antaranya itu ada tadi Pirates of 10 Ribuan, ada film Ati, ada film Suka Telur, ada film Tumbuhlah, dan masih banyak nih film-film lainnya yang memenangkan penghargaan dari festival di dalam maupun di luar negeri gitu. Jadi Akves ini memberikan kebebasan juga loh untuk mereka. Jadi selain menang di Akves juga mereka masih bisa submit karyanya di festival film lain gitu. Nah, selain itu untuk distribusi sendiri nih Kak Fahira, Akves ini ada program Movie Day, yaitu bentuk kegiatannya itu berupa screening film di 12 provinsi. Waduh, gitu. boleh disebutan nih Kak? Aduh, itu banyak banget ya 12 provinsi. Yang jelas itu dari mulai waktu Indonesia Barat, Tengah sampai Timur itu semua kita datengin untuk screening film gitu. Jadi kawan aksi ini bayangkan aja berapa banyak masyarakat yang menonton film-film kawan aksi gitu. Nah, terus yang udah disebutkan Kak Tata juga, Akves ini juga punya festival film anti korupsi di KPK. Kapan lagi coba KPK ngebuka festival film? Nah, kapannya yaitu kita ada di bulan November. Mungkin nanti Kak Tata bisa berkenan ya. Iya, penasaran banget, pengen punya experience-nya. Nanti kita nonton film Akves gitu ya kan. Barangkali juga filmnya Kak Tata yang pendek bisa kita masukin boleh ya, boleh. Nah, selain itu kita juga bekerja sama Kak Tata dengan mitra seperti OTT platform kayak Genflix, Cinema World, bioskop online, dan juga Rangkai ID serta beberapa platform OTT lainnya. Nah, ada juga nih kita di transportasi jarak jauh. Jadi kalau misalkan nih kawan aksi berpergian menggunakan KAI atau pesawat Garuda, coba nanti kawan aksi bisa search film-film Akves, pasti nanti akan muncul gitu ya. Dan tentunya kita juga membantu distribusikan lewat screening film lain, seperti kita bekerja sama dengan kementerian serta lembaga lain seperti bioskop keliling dan masih banyak lainnya. Jadi kalau misalkan nih kawan aksi mensubmit karyanya, filmnya ke Akves, tenang aja, nanti akan kita bantu juga untuk distribusinya gitu. Tapi memang harus produsernya nih harus aktif gitu ya. Kita salut banget untuk produser-produser yang sangat aktif gitu. Aktif ya Bun? Iya. Oke. Jadi selain para filmmakersnya yang aktif, pastinya Akves juga sebagai penampung film atau sebagai medium filmnya itu akan aktif untuk mendistribusikan film-film dari para filmmakers Akves sendiri. Nah, seru sekali ya kawan aksi untuk diskusi kita hari ini, seperti tidak ingin beranjak. karena di sini kan kita belajar ya bahwa membuat film itu bukan soal hanya ide yang bagus, tapi kita juga belajar mengenai perencanaan, kolaborasi, dan tentunya tanggung jawab.
dan seorang produser ternyata menjadi jembatan antara ide dan realitas nih. Nah, sebelum menutup sesi hari ini, saya ingin meminta closing statement dari dua orang narasumber kita hari ini ya. Oke, mungkin Siapa dulu? Siapa dulu? Dari Sweet, kata sweet, oh. dari Kata-kata Oke. dulu. Pesan terakhirnya adalah tentu gunakan kesempatan dari Akves di tahun ini ya, sebaik mungkin untuk kalian siapkan ide cerita terbaik kalian, siapkan juga teman-teman terbaik kalian, tim terbaik Tim kalian. terbaik. Jadi karena ini menurut aku akan jadi experience yang tentunya berkesan. Iya. Juga belajar bareng, Betul. berproses bareng, dan kalau dapat kesempatannya kalian gunakan baik-baik, bertanggung jawab, dan kalian memastikan filmnya bisa ditayangkan untuk ditonton sebanyak-banyak orang gitu. Jadi gunakan kesempatan dari Akves di tahun ini. Jangan lupa submit. Jangan lupa submit, betul. Betul. Kalau dari Kak Raisa sendiri nih, Ini udah dalam banget sebenarnya dari kata tadi ya. apa langsung Jadi- di skip aja Kak Raisa? Jangan dong. Oke, jadi teman-teman, Akves ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk semua pihak. Nah, kalau misalkan kalian punya ide cerita, ya udah mulai aja dari idenya dulu. Kalau misalkan filmnya sudah selesai, langsung kirimkan karyanya ke Akves ya tentunya ya. Nah, kalau misalkan kalian bagian dari komunitas, ayo ikut meramaikan dan berpartisipasi, bisa melalui movie day atau penayangan mandiri. Jadi caranya gimana sih nih ya Kak Fahira kalau untuk penayangan mandiri? Jadi komunitas ini tinggal bersurat aja nih ke KPK, ke tim Akves untuk proposal kegiatannya juga dikirimkan. Nanti selanjutnya akan kami fasilitasi nih untuk film. Dan kalau misalkan memungkinkan, kami juga akan mengirimkan merchandise untuk mendukung kegiatan tersebut. Menarik. Gitu. Nah, mulai 1 April 2026, submission seluruh kompetisi resmi dibuka. Jangan lupa juga untuk follow Akves di media sosial agar tidak ketinggalan informasi terkait submission dan program lainnya. Bisa melalui Instagram @akves.kpk dan website akves.com. Nah, untuk kawan aksi semua jangan lupa untuk follow Instagram kami di akves.kpk untuk melihat program-program Akves selanjutnya di tahun ini. Dan kalau misalnya kawan aksi penasaran nih, kira-kira gimana sih film-film hasil produksi Akves sampai tahun 2024 kemarin, boleh melalui YouTube ACLC, KPK RI maupun YouTube Suara Anti Korupsi. Nah, oke, baik, terima kasih banyak Kak Tata Terima dan kasih Kak Fahira. Raisa. Ya, Senang semoga sekali bisa membagikan ilmu di sini. saya senang sekali bisa menerima ilmu ya. Apalagi kawan-kawan Insight aksi. baru ini ya. Iya. Kita juga. Apalagi kawan-kawan aksi ini pasti sangat terbantu kan gimana sih cara menjadi produser dalam filmnya sendiri. Dan semoga sesi ini akan memberikan pemahaman baru bahwa setiap orang bisa menjadi produser untuk ceritanya sendiri. Saya Fahira, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan selamat berkarya. Salam anti korupsi. Kita tunggu Kita di tunggu di Akves. Submit. Di sini ku berdiri di tanah
mencoba menghambat jalan kita.